Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bawa hatimu untuk menyembah Dia. Buka hatimu untuk firman Tuhan. Katakan, penuhi aku Tuhan dengan firman-Mu. Dari mata air yang mengalir dari tahta Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan. Penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku ragu kesejukan air hidup-Mu. Penuhi sekarang, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kurindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang Tuhan, penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang. Benar Tuhan, penuhkan kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku ragu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi sekarang, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kurindu Tuhan, Engkau yang kurindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang ya Tuhan, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kurindu, jamalah hidupku Tuhan. Sekali lagi katakan, penuhi aku sekarang Tuhan, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau, jamalah hidupku Tuhan. Haleluya. Inilah Tuhan, hidup kami Tuhan. Bagaikan bejana kami bawa ke sungai-Mu Tuhan, untuk diisi air hidup-Mu, firman yang kami rindukan. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Kami masih berkesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kami percaya setiap pujian kami boleh naik ke hadirat-Mu yang kudus, berkenan kepadamu dan kembali mendatangkan berkat bagi kami Tuhan. Tuhan, bentuk kami
Sucikan kami melalui kebenaran firman-Mu, supaya kami juga layak menikmati berkat perjamuan kudus yang sebentar kami terima. Kami percaya Engkau sudah mengurapi Bapak Gembala, yang pagi hari ini Kau utus untuk menyatakan firman-Mu bagi kami. Bila dengan penuh keberanian menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami, Roh Kudus berkarya sehingga kami semua menikmati berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Amin. Shalom. Terima kasih, Tuhan berkati, puji Tuhan. Hari ini saudara-saudara, hati saya gembira banget ya. Ada banyak hal. Tapi yang paling pertama adalah Tuhan Yesus itu baik buat kita semua. Nah, itu ya. Rabu kemarin, berturut-turut 2 Rabu, Ketua Sinode kita hadir ya, Bapak Pendeta Dr. Handoyo Santoso. Yang lalu dengan tim beberapa orang. Rebu kemarin juga kontakan kalau itu datang dengan membawa tim arsitek, ya, seorang arsitek muda, kelihatannya riwayat ya. Papanya juga arsitek, mamanya arsitek, dianya arsitek, adiknya perempuan juga arsitek. Nah ini jadi riwayat kelihatannya ya. Dan saya salut sekali ketika memberikan masukan-masukan untuk proses pembangunan gereja kita ini. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, begitu cepatnya mengerjakan animasi dengan skala yang sudah terukur semua begitu cepat ya. Dan sangat-sangat kita syukuri. Ini membuktikan bahwa kita tidak sendirian ya. Keluarga besar kita itu ada di mana-mana. Amin. Nah, jadi ini yang membangun rasa confident anak Tuhan itu begitu. Jadi jangan rasanya itu selalu ya maklum kami ini minoritas gitu. Saya kalau dengar begitu ngomongnya gini, nggak apa-apa minoritas asal berkualitas. Nah, begitu ya. Di sini nih bahkan jemaat terus ya membawa persembahan. Puji Engkau, Tuhan memberkati ya. Iya, puji Tuhan. Beberapa ibu yang purna keluarga itu ya, semangat juga memberi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini membuktikan bahwa kita ini memang memiliki tingkat kedewasaan yang semakin ya tertata. Nah kita mesti ngomongnya demikian karena itu memang fakta. Sampai membangun prinsip-prinsip di dalam saya melayani, namanya saya ditugasi menggembalakan. Walau nubuat penumpangan tangan pengutusan oleh alma mater saya waktu itu, kamu akan memberitakan Injil kemana-mana. Nah berdirinya tempat ini juga buah pelayanan penginjilan, iya kan? Dan saya berkesempatan menginjil. Dan menginjil itu kadang disalah tafsirkan hanya sekedar orang itu masuk ke gereja-gereja. Ya oke lah, itu penginjilan eksternal dan internal. Kalau eksternal, saya di kantor pos waktu itu ketemu orang keribu, wah dari Indonesia Timur ya? Iya Bapak kok tahu? Ya, tahu lah rambutmu keriting ya gitu ya. Terus kemudian, Kristen ya? Nangis, saya tanya Kristen nangis, wah kena ini sudah, Roh Kudus bekerja. Kan mesti ada something wrong ini, kenapa mau ditanya Kristen itu kan haleluya kan gitu tuh mestinya. Ini ke gereja mana? Itulah Pak, saya kenalkan, saya hamba Tuhan. Saya anak pendeta Pak, dia bilang gitu ya. Makanya gak jamin loh anak pendeta itu kalau gak bertobat. Iya kan? Terus apa? Bagaimana ceritanya? Ini Pak, saya sudah berpuluh-puluh tahun tidak ke gereja. Gitu. Nah, kena dah. Ya, hari ini Tuhan bicara, balik ke Tuhan. Engkau hidup sampai hari ini karena berkat rahmat Tuhan. Yesus sudah menebus kamu. Ya, nangis, saya peluk dia, saya tumpangi tangan. Cowok ya ini, jangan nanti saudara keribu, kok dipeluk gitu ya. Cowok. Namanya Elkidai, masih ingat gak? Ya ada yang tahu ya, saudara dikasihi Tuhan. Tumpangi tangan. Sejak saat itu dia ya nempel kayak perangko sama Tuhan Yesus. Dan masih banyak lagi.
Ada tukang ngerjakan dapur saya, itu ya di dapur saya melayani. Injil itu harus diberitakan dimanapun. Saya udah kenal lama sama sampean, sampai udah ngerjakan gereja-gereja. Sampai kapan sampean sibuk cuma untuk nyari ya kebutuhan hidup di dunia ini? Kan gitu. Ini orangnya gabung, saya kira join ini ibadah online ya. Cari bekal untuk masuk ke sana nanti. Tidak lama kita itu pasti mendapat bagian. Orang umum bilang mati, halusnya meninggal dunia, artinya kita tinggalkan dunia ini untuk ke suatu tempat. Nangis juga, peluk lagi, tumpangi tangan. Itu nginjil itu yang murni itu gitu. Tapi ya namanya menguatkan juga saya berkesempatan. Makanya lagu yang dipilih song leader ya, Bu Nini tadi, ya Yesus pengharapan jiwaku. Saya bilang tadi waktu ada di ruangan saya, ini laguku ketika aku jalan bareng dengan mendiang terkasih. Ya, dia main gitar dan Bu Nini di sini. Ya, saya nyanyi lagu itu di beberapa tempat. Lah itu penginjil tuh gitu rahasianya. Nyiapkan satu lagu keliling kemana-mana. Nyiapkan khotbah satu keliling kemana-mana. Bisa-bisa nggak belajar. Ya, cuma ngapalkan Yohanes 3:16 gitu. Lah kalau penggembalaan begini ini saya ketemu saudara, ini sesi 1, sesi 2, sesi 3 online nanti. Iya kan? Kita mesti belajar sama-sama. Iya, puji Tuhan. Dan kebahagiaan saya juga hari ini ada Pak Yohanes Suteja. Mana Pak Yohanes? Silakan berdiri. Silakan Pak Yohanes berdiri Pak sejenak. Iya. Selamat datang ya, Tuhan memberkati ya, puji Tuhan. Kasih salam dong yang sebelahan sana. Ayo, itu keluargamu. Salam, salam, salam. Iya, ayo rekan diaken. Tinggalkan kursi dan keluarga kita ya, puji Tuhan. Iya. Pak Yohanes Teja, iya tinggal di Gresik sudah ya bersama-sama dan saya rindu untuk terus kita duduk bareng di bawah kaki Tuhan. Baik itu onsite seperti ini juga online. Baik, kita akan sama-sama terima firman Tuhan mengantar kita masuk untuk menerima perjamuan kudus ya. Hari ini tadi saya sempatkan kirim catatan buat saudara demi menyambut bulan baru ya, Juli tentunya 2022. Kok masih dikasih kesempatan kita ini? Gitu loh. Sementara yang lain udah tahun bulan baru di sono gitu, kita masih di sini. Kita bersyukur. Nah, kita masih punya iman untuk menerusi perjalanan. Demi menerusi perjalanan kita hari ini, ibadah kita akan memberikan pelayanan perjamuan kudus untuk bersekutu dengan kuasa tubuh Tuhan dan kuasa darah Tuhan. Yang kita makan hostia, yang kita minum sedikit anggur. Tetapi di dalam doa kita, perjamuan ini agar dipersekutukan dengan kuasa dari tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan 2000 tahun silam. Dipersekutukan dengan kuasa darah Yesus yang tercurah. Ya kan? Di 2000 tahun silam. Di Golgota. Nah, untuk itu kita semakin mengetahui bahwa kita ini tidak pernah sendiri. Tuhan senantiasa menopang dan campur tangan atas kita semua. Mari kita akan sama-sama menerima firman Tuhan 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan secara berturut-turut nanti dibacakan ya. Saya akan hentikan ketika kita berada di mana yang saya ingin sampaikan penjelasannya. Puji Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, sampai di situ dulu ayat 23, 24, dilanjut 25 bolehlah kalau itu perjamuan kudus menyangkut meminum anggur atau darah Yesus, silakan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ya, amin. Sampai di situ dulu. Saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat ini.
hal yang penting ya, bahwa tiap kali kita makan perjamuan kudus, menjadi peringatan akan aku. Itu dari kata kita mengingat. Nah Kristen itu tidak boleh tidak ingat dia. Ingat Yesus. Ya, yang apa? Yang mati tapi bangkit. Jangan nanti kalau saudara terima counter dari orang-orang yang memang suka berpolemik. Wong Tuhan kok mati? Lantas kita bingung. Iya ya. Nah justru kebanggaan Kristen itu adalah kematian Tuhan. Makanya dalam hal ini Alkitab memberitahu ulah dari pekerjaan iblis. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, dia ingin menyembunyikan, menghapuskan pokok yang sangat penting. Apa itu? Yesus mati. Yesus lahir, Yesus menyembuhkan orang lumpuh jalan, buta melek, orang mati dibangkitkan. Ya, tidak ada yang bisa menutupi itu dan tidak ditutupi. Karena kaitannya ya memang nabi itu kan melakukan mukjizat. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, nabi melakukan mukjizat. Jadi dikonotasikan ya Yesus itu nabi. Memang dia disebut nabi untuk memenuhi nubuat ya firman yang disampaikan kepada Musa di dalam Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai 18, tidak usah dibaca sekarang, 18, 15 sampai 18, yang saya yakin akan muncul nabi yang seperti engkau dari saudaramu. Ya. Jadi kalau saudara Musa itu suku Lewi. Ya, Musa itu suku Lewi karena anaknya, bapaknya namanya Amran, itu Lewi, Yohebed itu Lewi. Otomatis bapak ibunya Lewi, anaknya juga suku Lewi. Saudaramu yang lain. Nah, Yesus itu datang dari suku Yehuda. Dari 12 suku bangsa Israel. Jadi sudah jelas. Ya. Di sini saudaraku yang dikasihi Tuhan ada di dalam koridor rencana Allah. Ya, begitu Abraham, Isa, Yakub. Dan Yakub ini ada 12 suku. Orang Israel sampai hari ini kalau doa itu, Allah sang pencipta langit dan bumi, Allahnya Bapa Abraham, Allahnya Isa, dan Allahnya ya Yakub. Esau enggak disebut. Padahal Yakub punya saudara kembar namanya Esau. Karena sudah jelas, Esau tidak menghargai Tuhan dan hal-hal yang sifat rohani. Saya sudah khotbahkan kemarin. Kristen rohani dan Kristen ya istilahnya apa? Masih ingat yang saya sampaikan ini? Secara umum begitu. Kristen yang umum. Ya. Jadi yang umum itu banyak. Modern siapa? Esau. Kalau rohani, nah ini. Kenapa Yakub tenang? Sukanya tinggal, masih ingat khotbah saya? Di kemah. Dan orang-orang yang begitu mengalami goncangan, menghadapi berbagai macam ya peperangan rohani, ya hidup ini kita kan seperti itu. Ya. Nggak ada jalan hidup mulus, lancar, nggak ada masalah, nggak ada. Tapi karena saudara dan saya suka tinggal dalam kemah, di hadirat Tuhan, seperti Maria duduk di mana? Bawah kaki Yesus, ada ketenangan. Ya. Saya 40 tahun mengabdi kepada Tuhan bukan berarti lancar, mulus, tidak ada kesulitan, tidak begitu. Saudaraku banyak hal. Tetapi saya tetapkan cara berpikir saya dua hal. Saya harus rohani, tapi saya realistis. Ya, memandang segala sesuatu secara terukur. Jadi tidak terlalu rohani, kebablasan itu yang dipikir, ya, yang dikerjakan itu seolah yang di atasnya awan-awan sana. Enggak, kita masih ada di sini. Dan itu sebabnya saya sering kali menyampaikan hal-hal yang sifatnya praktis. Bukan teoritis, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Bapak Abraham, Isa, dan Yakub. Dan Yakub itu punya anak. Ya, ada 12.
Makanya waktu turunannya Yakub itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, Allah bicara, nanti dari salah satu saudaramu itu akan nabi yang seperti engkau. Nah, seperti engkau itu ya sisi rohani gitu. Kalau ada yang lain menganggap oh ini untuk siapa begitu? Yang dipikir Musa menikah, Musa punya anak, yang lain ini menikah punya anak. Oh, Yesus kan enggak punya anak, enggak menikah gitu. Tapi pokok besar pemikirannya adalah Musa sebagai pemimpin pembebasan. Iya kan? Bangsa pilihan dari perbudakan Mesir menuju ke negeri perjanjian. Yesus melepaskan manusia berdosa dari perbudakan kuasa iblis untuk dibawa masuk di dalam kehidupan terangnya Tuhan dalam damai sejahtera. Yang setuju katakan amin. Nah ini saudaraku ya, makanya kalau melihat sosok Yesus itu ini loh, pribadi yang luar biasa. Oh dia nabi, bukan cuma nabi, dia imam besar, itu Yesus. Oh dia raja di atas segala raja, rajanya sorga. Makanya nanti kita waktu di sorga itu yang kita lihat, kita interaksi terus itu ya Yesus Kristus. Firman yang ada dalam wujud. Ya, ini yang nanti akan kita jumpai, kita bersama dengan dia. Kita lihat muka dengan muka. Ingat aja, yang menandai waktu kita ketemu ada bekas-bekas derita sengsara, itu dibawa oleh Tuhan Yesus sampai ke sorga. Loh Pak, murid-murid rasul-rasul kan juga ngalami derita sengsara, ada yang dipenggal kepalanya, apa nanti di sana nggak ada kepalanya. Oh komplit, kalau yang lain nggak ada bekas-bekas, loh bedanya apa? Sebab selain Yesus, ya, yang dibawa ke sorga bukan tubuh jasmani ini, tetapi tubuh yang rohani. Makanya orang mati bangkit itu nanti nggak pakai tubuh ini. Ditanyakan Pak, kalau matinya orang itu dibakar itu ya toh. Yang jelas gereja kita tidak merestui, ya, tidak merestui. Dikremasi tidak direstui. Kecuali kalau kebakaran katut kebakar, ya apa boleh buat. Ya. Kenapa dasarnya tradisi di Alkitab orang mati yang dikremasi dibakar adalah orang yang bukan ya beriman kepada Tuhan. Umumnya begitu, bangsa-bangsa lain. Nah, jadi saudaraku ini kasih Tuhan ini prinsipnya. Ya kalau kita ada di Indonesia ini masih ada. Kalau di luar negeri, saya kan ada di Indonesia, ya kan? Jadi saya sedang bicara dengan saudara-saudaraku yang ada di Indonesia. Ya, jadi ini yang perlu saya sampaikan kepada kita semua, saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Kalau orang mati tenggelam kemudian ya badannya dibawa shark, ya ikan hiu ke satu tempat. Kelingkingnya dimakan ikan cukil. Ya saudaraku. Terus nanti gimana Pak waktu kebangkitan? Susah-susah amat. Yang bangkit itu bukan tubuh jasmani tetapi tubuh yang rohani. Ya mirip Tuhan Yesus, Pak bisa makan? Makan bisa, Yesus kan ngomong waktu di depan murid, aku makan. Hantu enggak begini, aku makan. Tapi enggak makan, ya enggak apa-apa. Makanya keberadaan Yesus yang supranatural itu sejak dia lahir ke dalam dunia, datang ke dalam dunia. Ya, jadi wah hebat tubuhnya Yesus setelah dia bangkit, itu saya enggak sependapat. Ya enggak sependapat. Loh sejak kapan dia datang itu tubuhnya itu sudah spesial. Nanti kalau perlu ya dimungkinkan saya akan bacakan ayat-ayat itu. Jadi sudah supranatural, rohani, spiritual tubuhnya itu. Kenapa hukum alam tidak berkuasa atas dia? Dia yang mengatur semua hukum alam. Yang ngerti setuju katakan amin. Ya, puji Tuhan. Jadi ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, tahu-tahu hilang gitu saja. Dia jalan di atas air. Ini enggak ada kaitan dengan gravitasi. Ya. Yesus tidak tahu itu. Apa Yesus sudah mati bangkit? Belum. Maka keberadaannya itu spesial. Sampai waktu digantung di atas salib saja, rata-rata kalau sampai ya malam, menjelang malam Sabat, ya, apalagi Paskah, orang digantung di salib tidak mati, dipotong tangannya, kakinya,
Secepat darah habis, mati. Yesus enggak. Baru cuman berapa jam. Dinyatakan mati. Diturunkan dari salib. Ya. Kita melihat kebenaran firman itu bahwa karena ada tertulis, tidak ada satu ruas tulangnya pun yang dipatahkan. Nah itu sudah dinubuatkan dalam kitab Mazmur. Karena apa? Tubuh Yesus ini kalau tertoreh-toreh bekas cambuk, ya bekas mahkota duri, memang itu oke untuk meterai tanda. Dibawa sampai di sorga. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, tidak sampai dipatahkan. Karena apa? Kan lucu, kita punya juru selamat sampai di sorga ternyata nggak ada kakinya. Atau nggak ada tangannya kan? Nah bukan begitu, karena itu tubuh gambar Allah yang tidak kelihatan. Wah ini sesi luar biasa kalau kita pakai, kita telusuri lagi, ya kan? Selama ini kita memikirkan itu karena orang berdosa, firman mau datang mengambil rupa manusia. Sebetulnya sebaliknya itu kalau kita telusuri. Nah karena senang belajar ya. Jadi kalau senang belajar itu khotbahnya enggak mujizat, Tuhan pasti nolong. Ya itu enggak usah diomong, itu hak prerogatifnya Tuhan kok. Ya, tapi kalau belajar gini, Pak kok bukan Tuhan demi manusia, ya berdosa dia mengambil rupa manusia. Malah sebaliknya, justru manusia dicipta sesuai dengan apa? Gambar Allah. Dan di dalam Kolose diberitahu, Yesus Kristus yang nampak adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Nah, selanjutnya pikirkan sendiri ya. Nanti kita mikir ini. Jadi kalau gitu, kita ini ya lihat Yesus menyesuaikan diri dengan kita, atau kita ini diciptakan sesuai dengan prototipnya ya. Prototipnya Allah membuat ini loh, manusia itu kayak gini. Makanya Adam Hawa juga kan lihat waktu di Taman Eden itu kan, Allah hadir ya, mendengarkan jejak suara Allah berjalan di taman itu. Nah, sebetulnya siapa nih? Firman. Yang sudah acap kali, berkali-kali menyatakan diri di dalam sebuah eksistensi wujud. Nah ini ya saudara-saudara, memang kalau enggak nangkep gitu udah pemikiran, wah ini pemikiran baru. Yang enggak, wong itu Alkitab kok. Ya, jadi pada mulanya adalah firman, firman bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi yang seringkali nampak kepada Abraham, kepada tokoh-tokoh Alkitab di Perjanjian Lama, ya firman yang memang sudah ada wujud, ya, yang supranatural itu. Makanya di suku makan, ada apa namanya lembu atau apa dipotong, dimasak, diolah, disuguhkan, dia makan. Nah Yesus juga kalau ditanya, dia makan Pak, makan, tapi enggak makan juga enggak apa-apa. Kapan itu? Sejak dia belum mati bangkit. Ya kan, puasa 40 hari, 40 malam, beda sama sampean loh. Kalau kan siang puasa kan, malam ke pasar senggol. Iya kan, kita cari makanan itu, bahkan kita balik aja jamnya. Itu kan enggak. Enggak makan, enggak minum loh. Kalau enggak makan, masih mending 1 minggu masih hidup. Tapi enggak minum kemasukan air 1 minggu dehidrasi. Kempul bunyi saudaraku. Tahu kempul, dung dung, telah pulang ke rahmat Tuhan. Ya, Henry Haryono itu kira-kira gitu kan. Kenapa? Enggak minum. Ya, enggak minum sekarang masih bisa ada alternatif kalau ditangani ya nakes ya, tenaga medis atau dokter apa kira-kira? Iya, pasang infus. Nah, itu. Nah, itu apa? Ya itu cairan supaya kita enggak Tuhan Yesus berapa lama? 40 hari, 40 malam. Jadi tidak makan, tidak minum, tidak masalah. Makan ya boleh, minum ya boleh. Itu tubuh rohani. Nanti kalau kita di sorga, saudara ini coba nginceng dikit lah gaya di sana. Pak, apa yang kita kerjakan? Kita payu memberi gambaran kita memuji-muja Allah Tuhan kita, Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus itu dengan penuh syukur, dengan penuh kebahagiaan, ya saudaraku. Gak ada Pak kesibukan seperti yang lain yang diceritakan di YouTube, gak ada. Tuhan katakan di sorga tidak ada kawin dan mawin. Nah saudaraku ini kasih Tuhan, kalau masih ada kawin mawin, saya pendeta sampai di sana juga sibuk terus. Ngapain Pak? Memberkati. Iya kan? Kalau 1 hari berapa orang Pak? Saya kawin Pak dengan
bidadari yang ini Pak, ya wes. Kemudian Diaken Indra Wijaya, Pak, izin Pak, saya Pak, tolong Pak berkati. Terus aja ini Pak Joko, apalagi Pak Joko, ngakunya Joko terus. Ya, di sana jadi kawin bolak-balik. Iya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sibuk terus, ya kan? Padahal saya rindu satu hari kalau selesai tugas di sini, di sana istirahat bersama dengan Tuhan, menikmati damai sejahtera, dan tidak ada sedikit pun kaitannya dengan kedagingan. Oke ya, kita tinggalkan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita mesti mengingat Tuhan, ya, mengingat. Mengingat apa? Ketika kita makan perjamuan kudus, sengsara kematian Yesus, dan kematian Yesus kebanggaan kita. Makanya Kristen itu suka simbol salib. Walaupun salib itu ternyata ya dunia tidak suka gitu loh ya. Apapun alasannya. Karena itu bicara tentang kematian Tuhan. Di Alkitab sendiri coba orang-orang yang membunuh Tuhan Yesus itu merekayasa setelah Yesus bangkit. Ya, maka ahli-ahli agama menyuap semua petugas yang ada di situ. Katakan kepada semua orang, malam hari murid-murid Yesus mencuri jasadnya. Dan dikatakan berita itu tersebar sampai hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, padahal selain penulis Alkitab, ya, itu yang notabene adalah pengikut Yesus, orang yang setia pada Yesus. Ada juga penulis yang tidak percaya, dalamnya penulis Yahudi sekuler ini, ya. Dia mencatat semua peristiwa itu, bahwa Yesus benar-benar mati. Dan kematian Yesus itu membawa berkat bagi siapa yang percaya kepada dia. Amin. Sampai kapanpun. Ayo kita baca Alkitab. Roma 5 ayat 10 dan 11. Roma 5 ayat 10 dan 11. Saya kasih tanda dulu 1 Korintus tadi berkait perjamuan, kalau mungkin nanti akan kembali ke sana. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Ya, jadi ini luar biasa ya. Maka ini nggak boleh dilupakan. Yesus benar-benar mati untuk kita. Coba saudara senggol teman, katakan Yesus benar-benar mati untuk kita. Yuk, 1, 2, 3. Ngomong sama Dramas. Pak Didi, Yesus benar-benar mati untuk kita. Iya. Amin, saudara-saudara. Ini loh. Dan kalimatnya luar biasa, sebab jikalau kita ketika masih seteru, masih musuh, seteru itu ya, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, maksudnya firman yang datang dalam wujud, jadi anaknya itu jangan kata, oh Allah beranak. Ya, kita tidak percaya Allah beranak secara biologis kok. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Yes, amin. Iya, sama. Jadi kalau ada yang nyanyi gitu, iya amin. Teman saya Bang Roma kan nyanyi itu kan. Ya Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Gitu ya. Amin, haleluya. Saya setuju. Jangan seperti yang ada di YouTube itu juga kan. Kalau ya, Yesus anak Allah, siapa bidanya? Iya kan? Itu dimuat. Viral. Saudara yang dikasih Tuhan. Tersinggung? Enggak juga. Wong itu bukan Yesus yang kita sembah. Yang dilahirkan dengan bidan. Yesus anak Allah, firman yang turun ke dalam dunia. Jauhkah Pak sorga dengan dunia di mata Allah? Enggak. Ya Allah ngomong gitu aja. Dunia itu ada di dalam tangannya. Di sini loh saudaraku yang dikasih Tuhan. Paradigma kita itu mesti jelas. Jadi pendeta itu bicara Allah. Waktu mau turun melalui anaknya yang tunggal. Anak yang tunggal negosiasi. Kalau boleh jangan aku. Yang dikutip itu ada di Taman Getsemani. Ya dengan berat hati Yesus itu mau meninggalkan Bapa. Kemudian turun ke dalam dunia untuk mengalami sengsara. Nah ini kan memang membingungkan malahan.
Harus dipisah. Dia firman turun dengan Yesus ada di Getsemani, berdoa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, umpamanya begitu. Lah ini kaitannya apa? Memberitahu kepada kita bahwa kalau dia enggak mau sengsara menderita, maka saya dan saudara binasa. Dan Tuhan memberikan contoh teladan, yuk di dalam menjalani hidup taat Tuhan, taat kepada Bapa Surgawi. Ya, ini loh contoh. Aku ini memberikan teladan bagimu dan itu ditulis di Alkitab. Itu loh saudara dikasih Tuhan. Jadi janganlah yang sulit-sulit gitu nanti membingungkan orang lain dan kita sendiri juga bingung. Kayak saya nonton anak-anak itu kalau minta doa itu sebelum ujian. Saya bilang setelah didoakan, amin, tenang, hadapi semua dengan sejahtera. Kerjakan yang gampang-gampang dulu. Nah, sulit tinggalkan dulu, kerjakan yang lain yang lebih gampang. Nanti kalau sudah gampang-gampang selesai, cari yang sulit-sulit itu untuk diselesaikan. Iya kan? Begitu juga di dalam mengimani, di dalam kebenaran firman Allah. Itu tidak sulit gitu loh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Dan dikatakan di sana, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan. Coba ada kata penting itu setelah koma itu. Ayat 10 itu apa? Satu kata penting sekali. Iya, 1, 2, 3 apa? Pasti. Ya. Ini loh, di dalam kekristenan itu pasti. Itu enggak ada moga-moga. Kiranya Pak Henry kelak diterima di sisinya. Kalau di sisinya udah penuh kursi, ya boleh di emperannya. Loh kan gitu kan jadinya. Saya kalau satu waktu dipanggil Tuhan, jangan Anda yang doain gitu loh ya. Kalau orang lain kasih sambutan, ngomongnya menurut keyakinannya, ya monggo. Tapi jangan terus saudara sujud di depan peti jenazah saya. Kapan sih Pak? Ya gak tahu, saya sendiri juga gak tahu. Jangan didoakan cepat-cepat. Walaupun saudara gak selalu senang dengan saya. Iya kan? Saudaraku yang dikasih Tuhan. Sujud, oh Tuhan ya Allahku ya Bapa, terimalah dia, berikan tempat ya Allah. Gitu. Ini sudah ada kata apa? Pasti. Saya jumpai perkataan Yesus sendiri di dalam Yohanes 10 ayat 28. Di sana juga ada kata pasti tidak betul Pak Ishak ya? 10 ayat 28 itu. Pasti tidak binasa. Jadi kaitannya pasti ini. Ayat yang ke-11, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima apa? Pendamaian. Makanya dengan Allah kita diberi kesempatan memanggil Dia apa? Ya Abah, ya Bapa. Ya damai. Tidak perlu nyogok, tidak perlu kasih sesaji. Inilah ya Allahku, izinkan saya menghadap Engkau. Enggak. Saudara kasih persembahan itu bukan nyuap Tuhan. Ya, bukan nyogok Allah. Tuhan dengan ini, ampuni dosaku. Tuhan melengos. Enggak ada urusan. Ya, sebab aku menebus kamu ketika kamu masih seteru Allah, masih jadi musuh. Aku sudah mengampuni melalui korban Sang Firman Yesus Kristus turun dan naik atas salib Golgota. Supaya apa? Supaya setiap kita mendapat pendamaian, damai, tidak musuhan lagi sama Allah gitu loh. Jadi kalau saudara ngasih persembahan tidak ada kaitannya Tuhan, mohon Tuhan sediakan sorga ya. Tuhan kasih rezeki saya yang banyak ya. Gitu. Saudaraku ngasih aja belum tapi tuntutannya banyak. Jadi kalau kita memberi, Tuhan aku memberi karena Engkau sudah memberi aku sangat-sangat banyak. Dan aku mengucap syukur untuk itu. Yang setuju ngerti katakan amin? Amin? Ya nanti kalau sudah masukkan persembahan, saudara nyerahkan titipan Tuhan perpuluh dari rezeki yang Tuhan percayakan, tidak ada kaitannya itu. Tuhan aku memberi ini, Engkau beri kelimpahan. Itu. Kayak judi itu. Iya kan, ke Macau sana kalau ke China, ya toh? Atau ke Genting, ya kan, kalau di Malaysia. Atau ke Genteng, Banyuwangi saudaraku. Ya kan ada genteng di sana ya. Iya bukan, kalau yang tempat perjudian kan itu kan, Genting, ya, atau di Macau, atau di mana lagi di Amerika, Las Vegas, iya kan? Aku memberi segini, kiranya aku dapat lotre yang banyak. Nah dengan Tuhan enggak gitu.
Makanya saya luruskan, saya tidak sepakat dengan yang pemikiran, kalau engkau mau diberkati, engkau tokomu laris, kedudukanmu melejit, pangkatmu akan terus antri, kamu akan mendapatkan dirimu menjadi kepala, bukan ekor. Ya, engkau berikan persembahan 1 juta, engkau dapat 10 juta, engkau berikan 10 juta, dapat 100 juta, dan engkau akan menikmati berlimpah-limpah. Seperti bukan ajaran Alkitab penuh itu. Sehingga orang ngasih itu seolah-olah mengharapkan imbal balik dari Tuhan. Loh, wong kita enggak ngasih aja Tuhan ngasih kok. Ya, yang amin cuma 4 orang. Kita enggak ngasih aja Tuhan ngasih kok. Makanya jadilah Kristen enggak usah ngasih. Kok enggak ada yang amin? Kualat sampean kalau amin. Ya. Kalau kita ngasih ya kayak gini nih, ngasih untuk pelayanan, untuk misi. Ya, kita kirimkan ke sekolah pendeta, saudaraku ini kasih Tuhan. Begitu operasional, butuhnya saya, butuhnya pengerja-pengerja Tuhan, ya secukupnya, selebihnya saya timbun. Begitu ada proyek ini loh, tak ambil ini loh. Ini untuk, nah saudaraku ini kasih Tuhan. Salah kalau orang beri, per bulan itu untuk gembala. Lu sopo sih ngomong. Iya kan? Saudara yang dikasih Tuhan 40 tahun. Saya ditugasi mengelola. Saudara-saudaraku ini kasih mengelola. Ketika dapat itu pelayan-pelayan full timer, rohaniwan ini. Kemudian untuk pelayanan hamba-hamba Tuhan dari denominasi apapun. Ya dibagikannya ya seininya. Yang bergabung dengan ya pelayanan online kita sekiranya mungkin jadi manfaat. Kita kirim dana untuk paketan. Karena mungkin di tempat-tempat itu tidak ada ya WiFi umpamanya. Saudaraku ini kasih, moga jadi manfaat. Nah itu yang kita kerjakan. Dari gereja lain bangun, ngirim proposal, sebisa mungkin, seberapa yang bisa. Ya, 1 hari bahkan ada kawan, karena tagihan material renovasi gereja yang sempat ya melesek begitu sehingga mau tidak mau harus dibangun. Yang ukurannya ya kira-kira segini ini, saudaraku ini kasih Tuhan, di satu daerah, organisasi lain. Ya, dia ngomong begitu itu saya prihatin. Saya lihat di kas operasional saya, yang ada itu saya kirimkan. Saudaraku ini kasih Tuhan. Ya kisaran nggak sampai 5 juta ya, kurang dari itu. Tapi saya bilang Tuhan, ini ada ini saya kirim loh Tuhan. Ya, ternyata juga operasional dari waktu ke waktu Tuhan selalu ya cukupi, tidak pernah kekurangan suatu apapun. Bahkan satu hari ketika saya bilang yuk kita mulai nih. IMB sudah Tuhan kirim, pasti yang lain-lain Tuhan campur tangan. Tapi kan saya sebagai hamba Tuhan, ada dana ya yang mandek. Memang sengaja saya bilang ini nanti untuk kepentingan khusus. Begitu ada ya sudah saya keluarkan. Ya berapa kali bahkan saya ngomong, anak-anak saya aja nggak ngerti loh. Wah kok sampai segitu. Ya saya bilang ini 0,5 miliar untuk memulai pembangunan saudaraku. Dan 0,5 miliar lebih itu hanya untuk pondasi itu loh saudaraku. Itu baru 2/3 kurang ya. Karena ini nanti kan lanjut. Kalau itu sudah bisa digunakan. Saudaraku ini kasih Tuhan. Atau mungkin sudah hampir 600-an. Karena kemarin juga ngeluarin 30 sekian juta saudaraku ini kasih Yesus. Tapi saya yakin kalau saudara saya semuanya sepakat. Kita doa. Apalah artinya yang namanya MMM. Tuhan yang akan campur tangan. Ya itu makanya saya hargai tiap rupiah yang saudara persembahkan. Jelas ya kalau di situ bukan perpuluhan, saudara kirim untuk persembahan pembangunan Pak, tulis pembangunan. Ya saudara transfer pun kepada Pak Juli, kalau bukan dari perpuluhan saudara, itu di luar ya kelola saya. Kalau dalam perpuluhan itu bawa kelola saya. Ingat saya hanya mengelola. Makanya saya bilang untuk kebutuhan saya sendiri itu terlalu sedikit dibanding operasional yang harus disalurkan, digunakan. Saudaraku ini kasih Tuhan. Ya. Nah itu memang sistem di gereja kita. Nah tetapi ketika ini untuk pembangunan bukan perpuluhan. Ya langsung saya infokan, laporkan. Atau dari panitia menginfo ke saya untuk saya doakan saudara. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itu yang menjadikan kunci gereja kita ini terus dalam pemeliharaan dan campur tangan Tuhan. Ya, ingat persembahan kita tidak ada kaitan dengan sorga yang sudah Tuhan siapkan buat kita semua. Mengerti semua? Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Yuk kita berpacu baca ayat 9-nya Pak, silakan tadi Roma 5.
Lebih-lebih karena kita sekarang dan seterusnya. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Semua percaya katakan amin. Pasti diselamatkan dari murka Allah. Diulang pasti lagi ya di sini ya. Pasti akan diselamatkan dari murka. Coba, mana ada yang bisa jamin gini? Tolong keluargaku semua. Saya ini senang baca. Dari bacaan manual sampai sekarang baca online itu malah saya jelajah. Saya dengar semua. Oh Bapak kalau dengarkan pendeta-pendeta, iya yang paling banyak. Tapi saya juga dengarkan khotbahnya tokoh-tokoh agama lain. Baik dari Buddha, dari mana, saya ingin tahu gitu loh. Itu porsi saya ya, kalau saudara dengerin aja. Utamanya link kita, saudara ikut, kemudian bisa juga buka di YouTube ya. Tabernacle Family Gresik dan Surabaya, silakan lihat berjajar ratusan khotbah saya kira dari apa yang saya sampaikan, saudara bisa lihat di sana. Tetapi kalau untuk lintas ya keyakinan, itu tugas saya. Kebetulan saya sebagai anggota forum kerukunan umat beragama, jadi saya bisa tahu ketika saya masuk di vihara, saya berkunjung ke tempat ibadah saudara kita muslim yaitu masjid, seperti barusan yang ada kami lakukan di Singkawang ya berapa hari lalu. Pontianak, saya masuk, saya foto-foto. Nah mesti mengikuti, kalau sudah masuk di tempat-tempat ibadah itu, tidak boleh pakai alas kaki, ya dicopot. Ya, ini saya kasih tahu, gitu loh. Kalau masuk gereja walaupun full karpet, ya kan, pakai, tidak apa-apa. Cuma ya kita tahu diri lah. Kalau kok lihat sepatunya kok ada lengket-lengket, ya jangan masuk dulu, bersihin dulu, gitu loh, iya kan. Apalagi mungkin ngijek-nya si yang di depan moli, iya kan. Nah, sampai di sini kan kasihan. Kasihannya apa? Sedikit masuk di ruang AC, baunya minta ampun, saudaraku. Ya, namanya minyak wangi apa? Bukan minyak wangi apa? Kayak remason kayak gitu-gitu. Sedikit itu udah seluruh ruangan bau. Apalagi ada juga tipe ya kaki yang aromanya seperti pisang rebus. Jadi jangan saudara nyalakan kalau di sebelahmu itu kok gini-gini itu ya kita tahu diri gitu ya. Ya kita harus bersihan, walaupun kita tidak mengatakan kebersihan itu bagian dari, iya, ya, karena yang paling bersih yang harus dibersihkan mana, saudara? Ini, oke. Jadi saudara-saudara, saya ingin dapatkan kata kepastian hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oke, iya, puji Tuhan. Tubuh Yesus Kristus yang akan kita makan. Ayo. Kita akan lihat kenapa ini dikatakan tubuh Yesus itu penting. Ibrani 10 ayat 10. Ya, saya ajak baca ayat-ayat aja ya. Ibrani 10 ayat 10, silakan Pak. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Puji Tuhan. Ini tubuh Yesus yang saya jelaskan tadi tidak sama dengan tubuh manusia sejak dia Natal. Kenapa? Ini fungsinya Pak. Kalau lihat jenisnya, lah jenisnya kita lihat pasal 10 Ibrani ayat 5. Karena itu ketika ia masuk ke dunia ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Ya, lembu, kambing, domba itu di perjanjian lama dikerjakan untuk minta pengampunan, tetapi waktu Yesus Sang Firman datang ke dalam dunia, semua itu tidak kau kehendaki. Lanjut. Tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Sudah belum? Sudah? Nah itu loh. Makanya saya katakan tubuh Yesus itu bukan ciptaan tetapi tersedia. Nah ini orang nggak peka, bahasa Indonesia gampang ditangkap kok. Ya, coba ayat yang keempat Pak. Ayat yang keempat. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Lanjut ayat yang ketiganya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Ya, jadi zaman perjanjian lama tiap kali nyembelih ini dosaku minta diampuni gitu. Tapi nanti menjelang 1 tahun berikutnya, eling lagi iya ya dosaku yang lalu gimana. Lah beda kalau saudara di dalam Yesus. Engkau sudah bertobat, engkau minta ampun dari Tuhan, mengakui semua pelanggaran. Dosa yang 10 tahun lalu itu enggak diperhitungkan sama Tuhan. Dosa yang kemarin dulu engkau sudah bertobat, ngaku.
dan minta Tuhan tuntun aku jangan berbuat dosa lagi. Ya, Tuhan tidak pernah mengingat-ingat, walaupun dampaknya kadang-kadang masih orang nggak jujur, suka nipu orang, sulit dipercaya. Itu walaupun saudara dan saya sudah bertobat, ya kan? Butuh waktu, bukti masyarakat di sekeliling kita bahwa kita sudah berubah. Gak usah sakit hati, gak usah kecil hati. Kalau lu ke orang kok sih curiga aku, ya itu wajar. Itu adalah penghakiman supaya kita sadar menerima didikan dari Tuhan. Ya, ini saya mesti sampaikan secara vulgar, saudaraku ini kasih Tuhan. Jadi kalau orang masih memandang sebelah mata, mungkin jangan-jangan memang dia juga bajak laut. Ya, sebelah mata itu ya. Sadar kita, iya ya, aku salah. Ya layak dong. Tapi pengampunan Tuhan sudah terjadi, yang percaya katakan amin. Nah, ini penting sekali saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus ya. Kenapa kita ada di dalam penghukuman kalau sampai kita itu melanggar firman Tuhan? Hukuman itu ternyata di dalam kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 32, silakan Pak dibaca. Ya, kembali ke 1 Korintus 11, kita akan selesaikan. Berapa saat ini kita akan terima perjamuan kudus. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, Ya. kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Nah, ini loh. Kita ini kadang dihukum Tuhan yang sebetulnya dalam terjemahan aslinya dididik oleh Tuhan. Contohnya ya tadi. Kita berkali-kali nggak bisa dipercaya orang, merugikan orang untuk kurun waktu tertentu, walaupun Tuhan sudah ampuni. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan, ini pelanggaran-pelanggaran moral. Itu kadang berdampak. Kayak anak kecil pingin niru bapaknya pakai kerokan jenggot begitu, ya kan? Jangan, enggak boleh nak. Besok kalau udah gede. Tapi begitu papanya keluar dari kamar mandi, diam-diam dia ambil, dia main jilet ini. Grek berdarah. Dan kayak anak-anak saya didik memang kalau salah ngaku ya, mecahkan piring gelas saja ngaku. Dan itu sampai sedewasa ini udah rumah tangga semua. Ya, ketika manasin lodeh hangus gitu ya, saya nggak tahu deh. Wah, sorry Pak, kenapa? Lodehnya hangus Pak. Ya, itu karena kebentuk. Kadang ada orang itu salah bener tuh, wah confident-nya kayak ya oh gitu. Paling sulit untuk mengakui dengan rendah hati tulus, sorry maaf saya salah gitu. Mesti bertobat itu, mesti berubah kalau saudara dan saya anak Tuhan. Ya, jangan berpikir kalau mungkin kita ini masih kuat, masih mampu, masih punya kehebatan. Manusia itu pada waktunya akan terus menurun kondisinya. Ya, lebih baik suami salah datang kepada istri, Ma, Dek, ya, maaf, aku salah. Dan itu jujur, jangan ya wes maaf wes. Enggak telno saudaraku. Itu bukan minta maaf, itu nantang. Tunjukkan. Wah, saya dididik oleh seorang pendeta sepuh ya. Pada saya ini latar belakangnya preman, saudaraku yang dikasih Tuhan, berangasan. Begitu bertobat ya, ikut Yesus, dikirim ke seorang hamba Tuhan pendeta sepuh. Marganya Lim. Di desa itu beliau menempatkan diri dipanggil Mbah Salim. Di arah Karangkates sana masuk ke dalam. Dan tugas saya salah satunya menyetrikakan ya baju pakaian beliau sesepuh ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan ketika sesuatu ya keliru aja nih, teman saya ada seorang pengerja, saya kan masih baru bertobat waktu itu. Salah ngerjakan tuh, wah kamu itu enggak lihat itu ya. Muka-muka sedih sorga jadi saya rasani beliaunya saudaraku. Dan kepada saya pun juga ketika saya keliru salah itu, wah awalnya duh Tuhan. Ya, tapi saya lulus. Melewati beberapa bulan dalam didikan beliau. Dan saya tahu menghargai proses pertobatan dari watak yang kasar. Itu kalau mau halus itu mesti digerenda dulu. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, makanya saya berpenampilan ini kalau mau lemes-lemesan, halus-halusan itu jadi lebih cocok Pak Indra yang baca Alkitab ini jadi pendeta daripada saya. Iya kan? Nah, kalau saya ini modelnya kayak Dursosono saudaraku. Ya, tapi ya sudahlah.
Ya, sehingga saya bisa merangkul, saya jadi keluargamu yang suku Batak, suku Ambon, suku Manado, suku Jawa, suku Tionghoa, ya, suku apa aja yang ada di sini. Saya tidak bicara secara ya barangkali menyenangkan manusia, saya sampaikan ini. Walaupun saya juga tetap belajar tata krama, saya ngerti ketika saya berhadapan dengan orang yang lebih sepuh senior dari saya akan hormat. Ketika saya tahu beliau orang Jawa pakai bahasa Jawa, saya akan pakai krama yang inggil. Sampai orang mengira saya orang Solo, orang Jogja. Saestu, tenanan. Nggih. Pripun toh? Kok pripun apa? Enggak lah, moto peri kena sabun. Wah, saya kalau udah di Solo, di Jogja gitu ya, panjenengan tedak Raden toh. Enggak jane. Raden sinten? Raden Branjang Kawat. Iya, atau Raden Gatotkaca, Jemlorot Kadyon Darung. Gitu ya. Hiper yang kayangan nyapet memean tonggone. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, saya rindu agar kita semua semakin memahami betapa Tuhan ingin mendidik kita. Yang setuju katakan amin. Makanya orang kalau mau dididik ya di sini tempatnya. Kalau orang mau nyenengkan telinga, ya ada mujizat. Allah sanggup membuat engkau kaya. Engkau akan maju. Engkau bukan jadi ekor, tapi engkau jadi kepala. Itu nggak di sini pasti, nggak cocok kalau di sini. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Padahal ekor pun dibutuhkan kucing, saudaraku. Iya kan? Malah ngelirik gitu. Wong iki kok sak ndas-ndasi sak buntuti kok dipangan kucing melerok, saudaraku. Puji Tuhan ya. Ibrani 12 ayat yang kelima. Ini didikan penting. 12 ayat yang kelima. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Ya. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Amin. Kena kalimat-kalimat ini saudara putus asa. Keliru aku ibadah nek kene mau. Amsal 23 ayat 23, Pak. Belilah kebenaran kebenaran ya. Dan janganlah menjualnya. Jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, Ya. didikan, Ya. dan pengertian. Nah, makanya kita beli. Harganya apa? Kita siap untuk dibentuk sama-sama. Sama-sama. Bukan saya, wah yang pertama subjektif. Enggak, sama. Saya dan saudara ini sama. Sama-sama butuh dididik. Dihaluskan oleh siapa? Tuhan. Lewat siapa? Lewat saudara. Ketika ada yang tersinggung itu didikan buat saya. Saya mesti introspeksi diri lagi. Ya, tidak dihukum bersama dunia kalau kita mau dididik sama Tuhan. Amin. Dunia itu kalau dihukum tuh habis-habisan, udah total hancur, jadi laut api dan belerang. Dan orang percaya nggak ada di sana. Ya, 1 Yohanes pasal 2 ayat 17. Ini ada 2 ayat ini dan kita akan siapkan terima berkat perjamuan kudus. Puji Tuhan. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau di sini kita masih dibentuk, kita kadang dihakimi oleh orang lain, trimon. Ayo belajar. Kalau kita sadar, aku salah, ada salahnya ini. Ya, mungkin kurang mengasihi, kurang sungguh-sungguh, kurang tekun, kurang humble, kurang rendah hati. Orang gayanya itu ada yang kayaknya benar melulu gitu, aduh. Ya, saya peringatkan anak-anakku, orang-orang mudaku. Kalau engkau punya masa depan yang baik kelak dengan sedikit menghadapi benturan, rendahkan hatimu mulai sekarang. Ya, saya sudah ngalami bagaimana hidup Adigung, Adiguno. Iya, Jumawa, saya pikir saya hebat. Saya bawa senjata, baik sempat dapat pinjaman senjata api dan senjata tajam itu jadi kawan saya. Yang pada akhirnya saya pingin bunuh orang, tapi Tuhan balik ceritanya. Tuhan izinkan saya terbunuh. 8 hari sekarat. Dan harusnya sudah mati di rumah sakit Simpang Surabaya, itu rumah sakit rujukan Jawa Timur dan Indonesia Timur. Tetapi Yesus yang penuh kasih, dia tidak pernah terlambat. Pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Itu sebabnya hari ini kalau saudara semua mengenadah Tuhan, aku mau hidupku ada di dalam rancanganmu. Rendahkan hati, tundukkan diri, dan alami kuasa Tuhan semakin besar ada atasmu.
Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Amin. Kita akan terima perjamuan kudus. Saya silakan semua pelayan Tuhan mengangkat satu pujian selagi kita mempersiapkan diri. Waktu kita jalan terus, saudara-saudara, para pelayan perjamuan kudus, saya silakan untuk mengambil tempat. Keluargaku yang ada di rumah, yang mau bergabung dalam perjamuan kudus pada pagi ini, saya silakan saudara menyiapkan hosti kalau ada, kalau enggak roti apapun, dan secawan gelas kecil sirup anggur atau sirup apa saja. Dia sumber kehidupanku. Tak dapat hidup tanpa Dia. Tak dapat hidup tanpa Dia. Kami sadar Tuhan, hidup kami sangat-sangat lemah. Bahkan merasa hari ini kami masih ada. Tapi kapan suatu hari tiba-tiba saja kami tidak lagi ada. Ajarkan kami merendahkan hati dengan melihat teladan Tuhan Yesus yang mendorong kami hidup bermanfaat selagi kami ada di dalam dunia ini. Haleluya. Musik mengalun dengan lembut. Hamba berlutut di hadapan tahta-Mu Tuhan, di hadapan altar Tuhan. Menyerahkan seluruh hidup kami dalam pengudusan-Mu. Kekurangan dan kesalahan kami berkenan Tuhan mengampuni. Kami yakin Engkau melupakan. Namun ajari kami oleh kekuatan Roh-Mu yang kudus. Untuk kami melangkah menjalani hidup ke depan. Dengan penuh kesungguhan. Kami mau mengindahkan kata-kata Tuhan. Dosamu sudah diampuni. Dan jangan kamu berdosa lagi. Tuhan, kalau Engkau yang menguatkan kami, pastilah kami dapat. Pada pagi hari ini hamba serahkan roti, hostia, dan anggur yang ada di altar-Mu Tuhan. Di dalam berkat rahmat yang ada dalam anugerah-Mu melimpah atasnya, kami serahkan agar perjamuan kudus ini dipersekutukan dengan kuasa tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan. Dipersekutukan dengan kuasa darah Tuhan yang tercurah di atas salib Kalvari. Dan setiap kami yang makan dan meminumnya dengan iman, kami boleh menikmati persekutuan yang lebih harmonis lagi dengan Dikau. Lebih sungguh-sungguh melekat dengan Dikau. Dan perjalanan kami ke depan, kemenangan demi kemenangan yang Tuhan anugerahkan, sungguh menjadi bagian kami semua. Olehnya kami akan bagikan perjamuan ini kepada seluruh jemaat atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami akan bagikan. Haleluya. Amin. Salibnya selama mulia. Selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Semua keluargaku di semua ruangan, karena hari ini semua ruangan tambahan nampaknya penuh. Engkau semua terima lawatan Tuhan yang sama dengan semua yang ada di ruangan-ruangan
yang di bawah ini. Saya minta yang di ruangan tambahan, kalau ada yang kelewatan, angkat tangan saudara. Silakan jemaat membuka dari plastik klip ini untuk disiapkan buat limbah bekas tempat perjamuan. Saya silakan semua berdiri, saudara-saudara. Kita menghampiri Tuhan dalam doa secara pribadi. Saya silakan ketika ada bagian-bagian dari kebenaran firman yang menyentuhmu dan menyadarkanmu untuk engkau perlu meminta ampun kepada Tuhan, saatnya tepat sebelum engkau makan dan minum perjamuan kudus. Tuhan dengar doa semua anak-anak-Mu, baik yang onsite di semua ruangan dan yang online. Yang membawa hostia dengan ada ayat di sana, saudara perhatikan karena itu juga ayat penguat atau teguran buat kita. Yang saya dapat sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. 1 Samuel 14 ayat yang ke-6. Sekarang kami angkat hostia ini di tangan kanan kami dengan mengucap syukur. Oleh karena Engkau hadir selalu menyertai dan menolongi kami. Maka dari sisi kami akan terus belajar mengingat akan sengsara dan derita yang Tuhan sudah kerjakan buat setiap kami. Menyadarkan kami sesungguhnya kami ini tidak layak. Tetapi Engkau bermurah dan Engkau menerima dan memeluk kami. Menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur. Dengan ini semakin celik mata rohani kami. Bahwa tiada kasih sempurna seperti kasih Yesus Kristus kepada kami. Yang mau menerima kami apa adanya. Di dalam dunia banyak ditawarkan. Namun semua banyak hal bertumpuh pada usaha dan kekuatan kami sendiri. Yang pastinya itu mustahil kami dapat kerjakan. Karena manusia seperti kami sudah berdosa dan terus kalah di dalam kuasa dosa. Kalau bukan Yesus datang melepaskan kami, memberikan kelepasan dan memberikan pengampunan, takkan pernah mungkin kami dapat terlepas dari dosa. Sekarang kami sudah dimerdekakan Tuhan dan kami mau menjadi hamba Tuhan sepanjang umur hidup kami. Untuk itu kami angkat perjamuan ini dalam persekutuan dengan kuasa tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan. Dan kami akan makannya sesuai dengan sabda Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya. Lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah yang kita angkat ini dipersekutukan dengan kuasa tubuh Tuhan Yesus? Mari kita memakannya bersama dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau memberkati kami hari ini. Dengan kami Tuhan izinkan makan tubuh Tuhan yang penuh rahmat dan kuasa. Sekarang kami mengangkat cawan berkat ini dengan penuh ucapan syukur. Karena kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah kami dan melimpahi kami dengan berkat rahmat yang menguatkan setiap kami. Semua Tuhan lengkapi dengan kemenangan surgawi. Ya kami tidak perlu takut menghadapi perjalanan ke depan karena kami tidak pernah sendiri. Dikau Sang Immanuel selalu menyertai kami semua.
Olehnya kami akan minum perjamuan sesuai dengan sabda Allah. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan berkat yang kita angkat dipersekutukan dengan kuasa darah Tuhan Yesus? Mari kita meminumnya bersama dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih Yesus untuk semua kebaikan-Mu. Glory Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Syukur. Saudara letakkan limbah ini dan angkat tanganmu ke hadapan Tuhan dengan penuh syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kita naikkan pujian ini untuk kita menyudahi ibadah sesi 1 ini. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, mawar lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kami bersyukur karena hari ini kemurahan Tuhan kami nikmati dan Tuhan berkenan menuntun kami lebih lanjut. Usai ibadah sesi pertama kami dalam penyempurnaan-Mu, Engkau berkenan menuntun kami kembali ke tempat masing-masing dengan penuh sejahtera. Dan ketika anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu dengan rendah hati dan bersyukur, membawa persembahan yang mereka bawa, menyerahkan apa yang Tuhan titipkan, baik melalui onset ini, ataupun yang mereka sudah serahkan melalui online ya Tuhan. Engkau mengingat setiap mereka, Engkau mencatat setiap persembahan dan syukur, baik yang mereka lakukan untuk pekerjaan-Mu ini, untuk pembangunan gereja-Mu ini, semua ada dalam ingatan Tuhan sampai kepada kekekalan. Dan setiap pribadi rumah tangga ada di dalam anugerah berkat-Mu. Hidup mereka, hidup kami semua terpelihara sempurna. Anak keturunan kami pun terpelihara. Dan hari-hari kami bersyukur dan berjalan dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Akhirnya Indonesia kami syafaatkan, ya Tuhan, di dalam berkat anugerah-Mu. Negara bangsa kami dalam berkat Tuhan. Tuhan menuntun kami dan memberkati seluruh ibadah sepanjang hari ini. Hormat puji bagi-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Rahmat berkat Tuhan yang terbaik Tuhan pasti curahkan atas kami dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali, menjemput dan mengantar kami pulang ke surga yang mulia. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Terima kasih kepada semua pelayan. Perjamuan kudus Tuhan memberkati-Mu semua. Haleluya. Yesus. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.